Selamat datang dalam hadirat Tuhan. Luar biasa. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa, Bapak Ibu setelah ikut ibadah ini, hatimu diubahkan Tuhan. Engkau mengalami kehidupan yang berbeda dari sebelumnya. Karena kekristenan yang sejati adalah hidup setiap hari berjalan dipimpin Roh Kudus dalam situasi, dalam kondisi apapun juga. Kita tahu dan kita ngerti Tuhan akan membawa kita dalam ngajinya Tuhan. Amin. Kalau Tuhan yang memulai, Tuhan akan menyelesaikan sampai garis akhir. Bagian kita ngapain? Jalan sama Tuhan. Tapi banyak hal yang harusnya kita terima, banyak hal yang harusnya kita bisa menikmati semua janji itu, ternyata janji itu nggak semua nyampe ke kita. Ada bagian yang harusnya kita bisa tanggalkan, ada bagian yang harusnya kita bisa lepaskan, ternyata masih nempel di diri kita, dan itu yang malam hari kita harus bereskan. Karena ikut Tuhan itu pikul salib sangkal diri mati daging. Jadi kita mati terhadap diri sendiri, mati terhadap ego, mati terhadap kemauan, mati terhadap kehendak, kita ngikutin kehendak Tuhan. Baru di ujungnya kita akan menikmati semua janji Tuhan. Bapak Ibu, semua janji yang dalam firman Tuhan itu dijanjikan buat kita, nah, supaya kita ini menggenapinya. Tuhan mau kita menikmati semua janji itu. Tapi pada kenyataannya nggak semua orang Kristen bisa menikmati janji itu. Bahkan sampai hari ini masih babak belur hidup. Jadi saya berdoa, hari ini kita mau koreksi sampai kedalaman batin kita sendiri. Waktu kita melihatnya sampai kedalaman batin kita tahu kelemahan kita di mana, titik yang tidak benar di hadapan Tuhan itu yang mana, dan kita tanggalkan. Amin. Di Filipi 1 ayat yang ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Harusnya kalau Tuhan sudah memulai pekerjaan sesuatu yang ilahi dalam kehidupan kita, sampai baru percaya Yesus menjadi orang percaya, harusnya sampai garis akhir engkau bisa menikmati semua yang Tuhan janjikan. Sampai garis akhir engkau harusnya didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Tapi banyak orang Kristen di tengah jalan dia jerit, teriak, nggak mampu, nyerah, putus asa, bingung, kacau, dan lain sebagainya. Karena perjalanan yang telah kita mulai bersama Roh Kudus itu, dimulainya, yang memulainya adalah Tuhan sendiri, dan kita melangkah bersama Tuhan, sisanya Tuhan yang akan bekerja sampai garis akhirnya. Jadi orang Kristen harus didapatin sampai garis akhir, didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Selama kita masih dipercayakan hidup sampai hari ini, artinya kita masih harus berjuang. Artinya kita harus belajar pikul salib sangkal diri mati daging. Bapak Ibu, jangan sampai kita memulai sesuatu yang baik, tapi mengakhirinya dengan kekacauan. Kita memulainya dengan roh, dan ujungnya kita mengakhiri dengan daging, percuma dan sia-sia. Kalau kita sudah memulai hari ini hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan, cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan, engkau dilahirkan kembali percaya Yesus, sampai garis akhir harusnya engkau didapati. Tetap hidup di dalam roh dan hidup dalam kebenaran. Nggak enak, nggak gampang, siapa bilang. Ikut Tuhan itu memang nggak enak, nggak gampang kok. Tapi ujungnya kita akan menikmati sesuatu yang ilahi. Makanya kita perlu dipimpin Roh Kudus setiap hari. Nah, ada bagian yang menghalangi rencana Tuhan itu digenapi dalam diri kita. Yang menghalangi siapa? Ya diri kita sendiri. Salah satunya adalah karena kita memiliki karakter-karakter buruk, karakter-karakter yang jelek, yang harusnya kita tanggalkan, ternyata masih begitu rupa nempel di dalam diri kita. Kalau kita masih memiliki karakter buruk, karakter jelek yang harusnya kita tanggalkan, dan kita terus berjalan bersama Tuhan, menikmati semua yang Tuhan janjikan, tapi karena kita ngikutin mau kita sendiri dan kehendak kita sendiri, jatah yang Tuhan berikan kepada kita, harusnya kita terima, ujungnya apa? Tidak sampai kepada kita. Banyak contoh di Alkitab. Banyak contoh di Alkitab. Ada orang-orang yang harusnya dipakai Tuhan luar biasa, tapi ujungnya mengerikan sekali. Kita lihat dari perjanjian lama. Ada namanya Bileam. Ini orang harusnya dipakai Tuhan luar biasa. Kurang apa ini? Ini nabi, this real nabi, nubuatannya powerful. Tetapi ternyata dalam perjalanannya dia berjalan bersama Tuhan, ternyata hatinya didapati tidak benar. Motivasinya tidak benar. Dan ujungnya apa? Dia memilih hidup di luar kehendak Tuhan.
Kita jalan terus, lanjut. Apa yang dialami oleh Saul? Saul ini harusnya seluruh anak cucunya bisa menikmati jatah yang Tuhan berikan yang gede sekali dalam hidupnya. Harusnya dia tahta tidak pernah berhenti dari keturunannya Saul. Tetapi karena sikap hatinya yang tidak benar, ujungnya apa yang terjadi? Ujungnya dia sendiri mati mengerikan, mati bunuh diri. Terus berlanjut terus. Dengan apa yang dialami oleh Gehazi. Gehazi juga melakukan yang sama, dia harusnya meneruskan pelayanannya Elisa. Harusnya ini orang juga pernah melihat kemuliaan Tuhan, ngikuti dalam bantuan yang urapannya begitu powerful, tapi ternyata hatinya melimpir jauh. Sampai ke muridnya Yesus ada namanya Yudas. Dan ternyata hatinya tidak benar di hadapan Tuhan. Oh Ibu, hatimu itu lebih penting dari sekedar pelayananmu. Hatimu itu lebih penting dari sekedar kegiatan kekristenanmu. Hatimu yang tahu adalah Tuhan dan dirimu sendiri. Makanya hati ini harus diberesin. Alkitab katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari sanalah terpancar kehidupan. Dijagain begitu rupa. Karena Tuhan lebih tertarik dengan hati kita daripada semua kegiatan kita. Daripada semua persembahan kita. Daripada semua pelayanan kita. Kita bisa kelihatan pelayanan, kelihatan baik-baik saja, tapi kalau hati kita tidak benar di hadapan Tuhan, tetap ujungnya tidak akan didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita ini terlibat banyak hal kegiatan rohani yang kelihatannya baik-baik saja, tapi kalau hati kita tidak benar di hadapan Tuhan, tetap harus dimurnikan. Dan Tuhan mau murnikan hati kita lewat namanya proses penderitaan, proses permukaan. Dalam seminggu ini saya bahas masalah ini terus. Bapak Ibu, karena dalam beberapa bulan terakhir ini saya mengalami masa-masa yang tidak enak menurut saya. Dari bulan Agustus saya mengalami penyumbatan di kepala saya sampai saya nggak bisa jalan selama 2 minggu. Dan ternyata dalam hari keberapa itu? Hari yang ke-14-nya saya sudah khotbah. Dan Tuhan pulihkan total sampai hari ini. Saya pikir sudah selesai loh masalah itu yang terjadi. Setelah kejadian itu kita sibuk pelayanan dan baru kemarin Bapak Ibu hari Minggu, dari hari Jumat saya pergi retreat dan hari Minggu malam baru pulang. Dan mulai hari Senin saya ini nggak bisa gerak sama sekali. Nggak gampang, nggak enak rasanya. Bahkan saya berdiri aja meski di papa istri saya, ke toilet di papa istri saya gerak sedikit, sakitnya luar biasa. Baru saya ngalami kesembuhan itu kemarin. Dan hari ini udah normal, jalan baik. Luar biasa. Saya pikir, Tuhan kenapa ini nggak selesai-selesai terus ya? Aku tahu di balik semua ini engkau sedang berurusan dengan hatiku. Kalau engkau dapatin hatiku tidak benar di hadapanmu, beresin. Cabut sampai ke akar-akarnya semua kejahatan yang tersimpan dalam hati saya tidak benar di hadapan Tuhan. Karena sampai garis akhir saya ingin didapati menjadi orang yang berkenan di hadapannya. Saya berdoa juga, Bapak Ibu, engkau sampai garis akhir engkau didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan. Hari ini engkau bisa ikut ibadah, engkau bisa duduk manis di gereja, ikut pelayanan dan lain sebagainya, melakukan aktivitas apapun juga. Tapi kalau sampai garis akhir nanti di penghujung umurmu engkau akan didapatin berkenan di hadapan Tuhan yang percuma dan sia-sia. Sampai hari ini kita berjuang. Makanya diizinkan kejadian-kejadian yang nggak enak. Di dalam diri kita untuk meremukkan yang di dalam ini. Membentuk yang di dalam ini. Begitu rupa. Supaya kita ini didapati menjadi orang yang mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga. Bapak Ibu, coba lihat sampai kedalaman hatimu. Sungguh nggak kamu mengasihi Tuhan? Sungguh nggak kamu mencintai Tuhan? Nanti terlihat semua isi hati kita di hadapan Tuhan ketika kita harus mengalami proses namanya permukaan. Dan itu diizinkan Tuhan. Supaya semua yang Tuhan mulai di awal. Setelah kita mengalami kelahiran baru, kita percaya Tuhan, kita ikut Tuhan, berjalan bersama Tuhan setiap hari. Dan kita sampai garis akhir tetap menyenangkan hati Tuhan. Dalam perjalanan kita setiap hari berjalan bersama Tuhan, kan kita hanya ingin berkenan di hadapan. Menyenangkan di hadapan. Dan Tuhan selalu urusin hati kita. Tidak ada yang lain. Tuhan tuh mau hati kita. Makanya lewat proses. Kadang diizinkan perjalanan-perjalanan yang gak enak sekali. Makanya semua kejadian yang terjadi dalam hidupmu,
Semua apapun yang terjadi di dalam diri kita itu diizinkan Tuhan. Tujuannya satu, untuk mendatangkan kebaikan. Makanya kalau engkau ngalami sakit penyakit, ngalami tekanan, ngalami himpitan, ngalami persoalan, ngalami apa lagi? Bangkrut, ngalami babak belur. Tuhan punya maksud dan tujuan kok. Tuhan mau hatimu kok. Hatimu dulu yang perlu diberesin. Hati saya perlu diberesin dulu di hadapan Tuhan. Saya tahu dalam beberapa bulan terakhir Tuhan murnikan saya. Tuhan beresin yang di dalam saya. Dan saya harus ngikutin caranya Tuhan. Saya nggak boleh berontak, saya nggak boleh ngelawan, saya nggak boleh melawan arusnya Tuhan. Saya harus ngikutin jalan, ngikutin apa yang Dia mau. Dan semakin kita memiliki respon yang benar dalam proses pembentukan, dan kita akan mengalami namanya lulus dari setiap pujian dan persoalan yang terjadi dalam diri kita. Makanya kalau engkau mengalami hal yang nggak enak, engkau wajib dan harus tersenyum. Karena Tuhan sedang bereskan hatimu di hadapan Dia. Hari ini kelihatan kudus, suci, tak bercacat semuanya. Kelihatan baik-baik saja semua. Tapi yang di dalam hatimu, coba, benar nggak di hadapan Tuhan? Benar nggak didapatin berkenan di hadapan Tuhan? Sampai hari ini, kita terus dibentuk, diproses, diremukkan, diizinkan segala sesuatu yang terjadi dalam diri kita. Membentuk kita, membawa kita, ngajarin kita terus, berjalan dalam kekudusan, berjalan dalam kesucian, berjalan dalam kemurnian hati. Kalau ada orang yang motivasinya buruk, ada yang motivasinya jahat, motivasinya untuk kepentingan diri sendiri, itu perlu dimurnikan. Apapun yang sifatnya jahat, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang nempel di dalam diri kita harus dibereskan di hadapan Tuhan. Apapun itu namanya. Mungkin hatimu masih fokus pada dirimu sendiri. Engkau pengen dipuji orang, pengen diakuin orang, pengen dihormatin orang, pengen dihargain orang. Ketika engkau ngalami masalah yang tidak enak, orang perlakuan buruk, orang berkata buruk, nggak hormati kamu, tiba-tiba reaksimu histeris, seperti orang yang haus akan pujian, marah, nggak terima. Itu tandanya, dan engkau harus dibereskan di hadapan Tuhan. Ada orang yang panik, khawatir, cemas, putus asa. Dan itu harus dimurnikan di hadapan Tuhan. Semakin kita berjalan bersama Tuhan setiap hari, Tuhan mau beresin yang di dalam ini yang nggak sesuai dengan kehendak. Semakin kita nurut apa yang Tuhan mau, semakin urapan mengalir dalam hidup. Semakin kuasa dan pengaruh Tuhan melimpah atas hidupmu. Coba sekarang, hari ini, sebatas mana kita berjalan bersama Tuhan? Sebatas mana penyerahan hidup kita di hadapan Tuhan? Karena tujuan Tuhan panggil kita setelah kita mengalami kelahiran baru adalah diubah menjadi serupa, segambar dengan Dia. Tapi banyak orang salah dengan tujuan hidupnya. Dia pikir tujuan hidupnya hanya pelayanan. Yang diutamakan pelayanan. Diutamakan hanya bekerja. Diutamakan lebih sukses, lebih kaya, lebih terkenal, lebih termasuk, lebih diberkati, dan lain sebagainya. Kalau kita hanya ngejar itu, engkau lupa dengan tujuan Tuhan dalam hidup. Setiap pribadi kita, Tuhan taruh tujuan ilahi yang harus kita genapi sampai garis akhir. Dan sudah dimulai oleh Tuhan. Dan selamanya kita akan terus berjalan bersama Tuhan. Sampai garis akhir kita didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Untuk proses berkenan tadi, harus mengalami namanya proses peremukan. Proses tekanan, himpitan, masalah, persoalan yang harus kita hadapi. Selama kita tinggal di muka bumi ini, kita tidak akan pernah bebas dari masalah dan persoalan. Tapi ketika kita percaya Tuhan, kita kenal Tuhan, kita ngalami Tuhan. Kalau kita menghadapi masalah dan persoalan, hati kita nggak fokusnya kepada persoalan. Hati kita fokusnya sama Tuhan. Katakan amin. Berapa banyak di antara kita ketika hadapi masalah dan persoalan, fokusmu bukan kepada Tuhan. Fokusmu pada persoalan. Terus kamu pikirin persoalanmu, kamu cari jalan keluarnya. Ternyata jalan keluarnya kamu nggak temuin, kamu malah pusing, malah stres. Kadang malah putus asa. Ada orang-orang yang ngadepin masalah yang berat, sampai rasanya mau nyerah loh. Nggak kuat nih, nggak mampu. Kenapa aku mesti ngalamin kayak itu? Orang mempertanyakan apa yang terjadi dalam hidupnya. Seringkali bertanya, kenapa ini terjadi? Kapan ini masalah ini selesai?
Kenapa ini harus aku alami? Kalau kita hanya sekedar bertanya seperti itu, sebenarnya sikap hatimu tidak benar di hadapan Tuhan. Harusnya dalam setiap kejadian dan persoalan yang kita hadapi, yang kita katakan sama Tuhan adalah, Tuhan maumu apa? Aku mesti ngapain? Pimpin aku. Aku mau berjalan, nyenengin hati. Tapi banyak orang Kristen ya, sudah bertahun-tahun ketika menghadapi tekanan masalah dan persoalan, reaksinya salah, jerat-jerit seperti orang yang tak kenal Tuhan. Padahal sudah dengerin khotbah ribuan kali, mungkin datang ke gereja sudah ribuan kali, sudah ratusan kali, sudah baca firman dan lain sebagainya. Tapi ternyata hanya sebatas diingatan tok, tidak di hadapan Tuhan. Harusnya hati kita ini nempelnya sama Tuhan. Harusnya hidup kita ini semakin hari semakin diubahkan di dalam hadirat. Semakin dewasa, semakin kenal Tuhan. Orang yang kenal Tuhan itu tahu. Dalam kejadian, dalam masalah, dalam apapun, kondisi apapun, dia hanya ingin nyenengin hati Tuhan. Dan semua yang tidak benar di dalam hidupmu harus dicabut sampai ke akar-akar. Makanya diizinkan proses itu terjadi. Remukan itu terjadi yang di dalam kita. Coba lihat. Kalau yang ada pasangannya, lihat pasanganmu. Pasanganmu suka ngomong dengan nada tinggi, ya, suka marah, Bang. Engkau sukanya ngomong jelek, ngomong buruk, berpikiran jelek, berpikiran buruk. Masih dikuasain kekhawatiran, kecemasan, bingung, dan kekacauan. Atau hidupmu sudah tenang dalam hadirat Tuhan. Kalau kita masih memiliki sikap yang buruk, dan hari ini engkau mesti bertobat balik sama Tuhan. Artinya ada karakter yang harus dibereskan di hadapan. Makanya saya bilang di awal adalah Tuhan lebih tertarik dengan isi hati. Dan yang di dalam hatimu itu harus mengalami namanya proses permukaan. Dan di dalam hatimu itu harus dibentuk seperti yang Tuhan mau. Ada beberapa orang hari ini yang ada masalah? Ada enggak nih? Atau perjalanan hidupmu baik-baik saja? Coba, yang ngadepin masalah angkat tangan. Kayaknya baik-baik saja ya. Ini Raja Wali, kelakuannya benar-benar Raja Wali, ini semuanya diberkatin Tuhan. Amin. Lu, angkat tangannya. Coba. Nah, dengerin baik-baik. Coba kita akan lihat di ulangan pasal yang ke-32, yang ke-11. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, nampung seekor dan mendukungnya di atas kepak sayap. Coba bilang engkau Tuhan, engkau akan baik-baik saja. Sejak engkau mengalami kelahiran baru, perjalanan hidupmu nggak akan baik-baik saja. Engkau harus diproses. Engkau harus diremukkan. Kekristenan yang sejati setiap hari jalan sama Tuhan. Matiin daging ego dan hawa nafsu dia. Nggak ada yang lain. Makanya ada orang yang masih ego, masih gampang tersinggung, gampang marah, masih kepahitan, masih jengkel, masih kerjaannya ngeluh, datang kepada Tuhan hanya merengek, mohon terus, nggak pernah memberikan yang terbaik sama Tuhan. Datang sama Tuhan kalau ada masalah aja, tapi hari-hari biasa lupa dengan Tuhan. Karaktermu masih buruk, mulutmu masih jahat, kelakuanmu bejat. Kalau masih seperti itu, engkau harus diremukkan. Benar-benar mengalami proses ini. Kadang masalah yang terjadi, yang diizinkan Tuhan di dalam kita ini, membawa kita untuk menjadi orang yang dewasa kalau respon kita ini benar di hadapan Tuhan. Tapi pada kenyataannya saya melihat banyak sekali orang Kristen yang responnya salah ketika menghadapi tekanan, persoalan, dan masalah. Bukannya dia enjoy jalan sama Tuhan, tapi bingung cari pendeta minta dikonselingin, minta didoain, bukannya cari Tuhan. Harusnya yang dicari Tuhan, bukan orang. Harusnya diharapkan adalah pertolongan Tuhan. Yang dikejar adalah pribadi Tuhan. Tapi banyak orang Kristen nggak dewasa secara rohani. Saya mau Bapak Ibu, engkau semakin hari semakin didewasakan. Pantang menyerah. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya.
sarangnya Raja Wali yang untuk anak-anaknya itu. Ketika anak-anaknya sudah mulai dewasa, beranjak dewasa, harus dihancurkan. Harus disisakan yang ada duri-durinya. Supaya apa? Anaknya belajar untuk terbang. Kadang diizinkan semua kejadian buruk di dalam hidup kita ini, Tuhan punya maksud dan tujuan untuk mendewasakan. Supaya kita semakin menjadi serupa segambar dengan Kristus. Coba, setiap hari kita ini harusnya karakter kita ini menjadi serupa segambar dengan Kristus. Harusnya. Kalau enggak, apa yang terjadi? Kristen bertahun-tahun, tapi kelakuannya tetap buruk. Kristen bertahun-tahun, masih tidak dewasa rohani. Nggak punya pengaruh, nggak punya otoritas, nggak punya bobot, nggak punya kuasa. Orang Kristen perkataannya harus berbobot. Katakan berbobot. Orang Kristen mulutnya harus berbobot. Kenapa kok bisa berbobot? Karena ada otoritas Tuhan yang mengalir, yang dipercayakan Tuhan melalui hidupnya. Pengaruhmu juga harusnya semakin gede. Tapi kalau orang Kristen kerjaanmu hanya kepahitan, tersinggung, marah, sakit hati, jengkel, dendam, susah ngampuni, dan lain sebagainya, artinya engkau masih bayi secara rohani, meskipun secara fisik sudah tua, sudah dewasa, sudah ubanan, tapi kalau karakternya masih bayi, engkau belum bisa dipercayakan apa-apa. Harus diizinkan Tuhan menggoyang bangkitkan keadaanmu supaya engkau menjadi dewasa. Ada orang-orang yang mengalami hal yang seperti ini. Dan setelah kejadian ini, hatimu berubah. Hati saya berubah. Saya sudah pernah saksikan, saya mengalami masa-masa tekanan dari 2017 sampai 2021. Saya pikir sudah selesai kejadian itu. Karena kami diproses Tuhan selama 5 tahun, istri saya sudah, Tuhan kalau bisa jangan kau terulang lagi lah Tuhan. Terlalu lelah, terlalu capek. Ternyata Agustus 2023, saya sendiri juga diproses Tuhan. Tidak berhenti sampai situ. Baru sembuh, kita baru pelayanan Surabaya, pulang ke Surabaya, pelayanan Jakarta, kita pelayanan di Singapura selama seminggu, terus kita pulang kemarin, terus pergi retreat. Pulang retreat, saya nggak bisa jalan selama hampir 4 hari, hampir 5 hari. Dari Senin sampai hari Kamis saya nggak bisa jalan sama sekali. Hari Jumat baru bisa jalan, dan kemarin sudah, hari Sabtu mulai bisa jalan, dan hari ini sudah mulai jalan baik. Saya pikir nggak pernah selesai ini Tuhan. Engkau mau apa sih kayak begini? Engkau mau hatiku sambilan Tuhan. Aku tidak pingin apa-apa, aku hanya pingin nyenengin hatimu. Engkau kalau mau ambil hidupku, ambil. Tapi sebelum kau ambil, aku mau dedikasikan sepenuhnya untuk menyenangkan hati. Jangan sampai ada sesuatu yang jahat yang kau dapatin dalam hatiku tidak benar. Kalau itu masih kau dapatin, bereskan Tuhan. Cabut sampai ke akar-akar. Kalau Bapak Ibu suruh kau dengerin apa yang saya sampaikan di khotbah di YouTube, Ibu akan sering dengar kata-kata ini. Lebih baik saya berurusan dengan Tuhan selama saya masih tinggal di muka bumi ini, daripada saya berurusan dengan Tuhan setelah kematian. Tidak ada gunanya sama sekali. Alias saya mati dalam kekekalan. Lebih baik saya diurusin Tuhan. Makanya perjalanan kekristenan kita harus didewasakan. Dan cara pendewasaan Tuhan adalah lewat proses namanya penderitaan. Yang tidak enak. Yang dagingmu pengen teriak. Yang kau rasanya berdoa mentok sampai plafon. Nangis air matamu rasanya sudah habis. Bapak Ibu, kejadian-kejadian yang saya alami ini, itu membuat saya berubah. Pola hidup saya berubah, pola makan saya berubah. Berubah total. Saya mulai makan sehat, dan saya mulai pola tidur yang sehat. Dan hari ini badan saya semakin hari semakin fit, semakin seger. Bapak Ibu nggak lihat muka saya, mukanya orang sakit kan, tambah seger, tambah fresh kan. Karena apa? Saya responi setiap kejadian yang terjadi dalam diri saya untuk mendewasakan saya. Ada hal yang tidak benar, dibereskan di hadapan. Selidiki aku ya Tuhan, selidikilah batinku, ujilah aku Tuhan. Kalau kau dapatin sesuatu yang tidak benar, perlu dibereskan. Kita ini sukanya menyelidikin kesalahan orang lain. Ada lagi yang lebih suka menyelidikin kesalahan pasangan hidupnya. Yang lebih parah lagi, sukanya ngomongin kelemahan orang lain. Hari ini
Omongin kelemahanmu sendiri di hadapan Tuhan. Selidikin kekuranganmu, selidikin sampai kedalaman batin. Ada yang tidak benar di hadapan Tuhan, beresin. Dan mulai berubah. Nanti kamu lihat, ada perubahan yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Saya merasakan sejak bulan Agustus sampai bulan ini, saya merasakan apa yang Tuhan taruh dalam diri saya semakin tajam, urapan semakin tebal, pengaruh semakin besar. Dan saya menikmati semua hal yang ilahi yang Tuhan siapkan dalam hidup saya. Bapak Ibu, segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam diri kita ini suatu hari kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Apapun itu. Bapak Ibu, dipercayakan tubuhmu, engkau harus jagain tubuhmu sebagai tempat tinggalnya Tuhan. Kalau engkau bertanggung jawab dengan tubuhmu, kau jagain tubuhmu ini, bertanggung jawab dengan tubuhmu, kau rawat tubuhmu dengan baik, engkau akan diberikan umur panjang, sehat, dan sejahtera. Tapi kalau kamu sendiri merawat tubuhmu malas, pola makanmu sembarangan, apa saja diembat, apa saja disikap, pola tidurmu yang ngawur dan sembrono, nanti harusnya engkau menikmati umur yang panjang, dan ternyata karena kesalahan dan kebodohan, umurmu tidak panjang lagi. Apapun yang Tuhan percayakan, hikmat pengertian, atau apapun juga. Jadi perkataanmu, sikap, tindakanmu, apapun itu juga. Suatu hari kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Makanya hari ini kita mau belajar bertanggung jawab dengan semua yang Tuhan taruh dalam diri kita. Semakin kita didapati menjadi orang yang bertanggung jawab dengan diri kita sendiri. Alkitab katakan kalau kita setia pada perkara kecil, Tuhan akan tambahkan perkara besar. Hidupmu akan mengalami promosi, hidupmu akan mengalami peninggian, Tuhan akan menikmati semua yang Tuhan janjikan, Tuhan menikmati semua hal-hal yang ilahi. Apa yang Tuhan janjikan dalam diri kita suatu hari kita akan nikmati. Coba kita akan lihat di Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dari Yesus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Perhatikan baik-baik itu ayat itu. Segala berkat rohani diberikan kepada kita. Bukankah itu yang powerful? Bukankah harusnya setiap orang percaya bisa menikmati ini? Apapun itu loh. Harusnya menjadi bagian milik kita. Karena Alkitab katakan tadi di Filipi 1 ayat yang ke-6 kan, katakan kan. Kalau Tuhan sudah mulai sesuatu, dia akan menyelesaikan sampai pada garis akhir loh. Dia akan menyelesaikannya sampai garis akhir. Dan Tuhan akan tetap selesaikan itu. Tapi bagian kita kan ngikutin maunya Tuhan. Kita nggak bisa jalan mau kita sendiri. Ngikutin kehendak kita sendiri. Dan kalau kita ngikutin kehendak Tuhan, segala sesuatu yang Tuhan percayakan sama kita, Tuhan akan tambahkan semakin hari semakin power. Perhatikan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Semua berkat rohani di dalam surga menjadi bagianmu. Otoritas, urapan, kuasa, hikmat, pengertian. Bapak Ibu, engkau memiliki hikmat, memiliki pengertian, engkau jadi seorang bisnismen yang sukses. Engkau jadi pekerja yang sukses. Engkau jadi hamba Tuhan yang powerful. Engkau menjadi orang yang berbeda. Karena apa? Kau memiliki berkat-berkat rohani yang menjadi bagian milik. Harusnya berkat ini menjadi bagian milik kita. Harusnya menjadi milik kita. Tapi pada kenyataannya, tidak semua berkat itu kita terima menjadi bagian kita, kan? Nggak semua orang bisa menikmati berkat yang Tuhan janjikan. Nggak semua orang Kristen. Sekalipun kau rajin ibadah, belum tentu kau bisa menerima jatah yang sudah ditentukan dalam hidup. Tapi kalau engkau mulai ngikutin apa yang Tuhan mau, jalan mau didewasakan, seperti ngikutin cara kerja Tuhan, seperti tadi, Raja Wali untuk mendewasakan, induknya harus hancurin sarangnya. Semua zona nyaman, semua hal yang kita nikmatin, kadang harus digoncangkan. Dan Bapak Ibu, kalau engkau ingin tahu aslimu seperti apa, waktu engkau ngalami goncangan, waktu engkau ngalami tekanan, waktu engkau ngalami himpitan, aslimu itu keluar. Yang pertama keluar dari mulutmu itu menentukan seperti apa engkau sebenarnya di hadapan Tuhan. Orang yang rohani atau orang yang kedagingan sama sekali. Responmu, sikapmu ketika engkau ngalami hal yang tidak enak, ngalami goncangan, ngalami tekanan, itu
respon yang pertama kali keluar dari dirimu sebenarnya menentukan engkau ini orang yang dewasa atau engkau orang yang anak belum dewasa atau bahkan menjadi anak-anak yang belum dewasa sama sekali. Makanya diizinkan proses-proses itu terjadi dalam diri kita. Nikmatin proses itu. Perhatikan di ayat yang keempatnya, sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai kerelaan kehendaknya. Dengerin baik-baik. Kita ditentukan dari semula oleh Yesus Kristus menjadi anak-anak. Kalau kita ditentukan menjadi anak-anaknya, harusnya kita berhak menikmati semua janji itu. Bahkan kita menjadi ahli waris semua janji itu. Tapi pada kenyataannya tidak semua orang bisa sampai ke sana. Untuk menjadi anak-anak Tuhan, kau harus mengalami proses permukaan. Kau harus mengalami proses kematian daging. Kau harus mengalami hal yang tidak enak. Semuanya itu akan mengeluarkan yang buruk di dalam dirimu. Kalau engkau memiliki hati yang lembut dan mau dibentuk Tuhan, mau diproses Tuhan. Dan saya berdoa hari ini, engkau memiliki respon yang benar di hadapan Tuhan. Baik Bu, Daud dan Saul, ini dua orang yang berbeda. Kalau kita lihat dari statistik kesalahannya Daud lebih banyak dibanding kesalahannya Saul. Tapi ternyata Daud dipromosi menjadi orang kesayangannya Tuhan di Kisah Para Rasul. Kenapa kok dipromosi menjadi orang kesayangannya Tuhan? Karena dia memiliki hati yang lembut. Bapak Ibu, kalau engkau memiliki hati yang lembut, itu bukan kelemar-kelemar ngomongmu halus. Kalau orang Bandung kan halus-halus ngomongnya, ya kan? Bukan ngomongnya yang halus saja. Tapi orang yang lembut hatinya, itu ketika ditegur, ketika mengalami proses, sikap hatinya benar di hadapan Tuhan. Cepat sadar diri dan bertobat kalau didapatin kesalahan. Bukan malah bantah, kata orang Jawa metengkelek, jawab terus, kasih alasan terus, kasih apa namanya itu, pembelaan terus. Kalau seperti itu, engkau bukan memiliki yang hati yang lembut, yang mau dibentuk Tuhan, tapi hati yang keras. Seperti orang Israel itu keras, sudah melihat mujizat, sudah melihat Tuhan lewat tiang awan, tiang api setiap hari penyertaan Tuhan. Bahkan malaikat masakin roti, ternyata hatinya tetap dekil, hatinya tetap keras. Lawan pemimpin, lawan Musa, bahkan pakai bikin patung lembu tuangan. Kan sangat-sangat tidak tahu diri. Harusnya kita sudah melihat kebaikan Tuhan, kita melihat kasih setia Tuhan, kita melihat betapa murah hatinya Tuhan terhadap diri kita. Harusnya kita memiliki sikap hati yang semakin hari respect dan hormat dengan Tuhan. Ketika kita bikin kesalahan, harusnya sadar diri dan bertobat. Bapak Ibu, kalau engkau hari ini bikin kesalahan dan itu tahu benar-benar kesalahan di hadapan Tuhan, dan engkau nggak bertobat, artinya engkau mengeraskan hatimu. Jangan sampai nanti ya kamu didapati menjadi orang yang keras kepala dan ujungnya engkau ditolak Tuhan. Bapak Ibu, sampai hari ini pun saya mau belajar melembutkan, memiliki sikap hati yang lembut yang mau dibentuk di proses Tuhan. Meresponi segala sesuatu dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Jangan keraskan hati. Kalau hari ini kamu bikin kesalahan, kamu bikin pelanggaran, kamu bikin dosa, dan sikap dan karaktermu yang buruk itu, kamu harus tanggalkan. Jangan sampai tiba-tiba kita didapatin Tuhan tidak berkenan. Bapak Ibu, siapa yang tahu umur manusia? Tidak ada yang pernah tahu. Saya juga nggak pernah nyangka kok saya sakit. Saya masih muda, saya masih energik, ternyata saya sakit mendadak sampai tidak bisa jalan 12 hari. Nah, kemarin saya pikir saya udah pelayanan, retreat dan kelihatan urapan Tuhan kerja, powerful sekali. Orang di jamaah Tuhan, saya pulang, ternyata saya nggak bisa jalan sampai 4 hari. Saya juga nggak pernah pikir, nggak nyangka. Siapa tahu umur orang itu sampai berapa. Saya pikir, bentar. Jangan berpikir umurmu masih panjang.
Makanya hari ini kita mempersiapkan hati kita setiap hari bisa bertemu dengan Tuhan. Bisa berjumpa dengan Tuhan kapan saja. Sampai hari ini saya mempersiapkan diri saya. Kapanpun kalau dijemput Tuhan, saya ingin didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Bukankah yang kita kejar itu? Bukankah yang kita kejar perkenanan Tuhan? Bukan yang lain. Buat apa tujuan jadi kekristenan? Kekristenan yang sejati. Apa kita hanya tinggal di dunia menikmati semua berkat dunia? Memang Tuhan berikan berkat dalam kehidupan kita untuk kita bisa menikmatinya. Tapi itu bukan tujuan utamanya. Tujuan utamanya kita tinggal di langit yang baru dan bumi yang baru. Kita memerintah bersama-sama Kristus. Dan dipersiapkannya mulai hari ini. Makanya di bumi ini kita didewasakan. Perjalanan kekristenan kita seringkali tidak enak. Siapa yang mengalami perjalanan hidupnya tidak enak? Ada nggak? Coba angkat tangannya. Loh, perjalananmu baik-baik saja, oke-oke, atau sering mengalami jalan terjal? Yang sering mengalami masalah, angkat tangannya. Loh, kok nggak ada angkat tangan? Nggak punya tangan ya? Dada. Tahu baik-baik, dengerin baik-baik. Kalau kau ngadapin masalah, kalau kau ngadapin persoalan, itu bagus. Itu sehat. Kekristenanmu sedang dibawa ke dalam level yang berbeda. Amin. Artinya engkau sedang dewasakan dalam Tuhan. Bapak Ibu agak kaget ya dengerin apa yang saya sampaikan hari ini. Tapi ini realitas dalam hidup engkau alami hari-hari. Responmu akan menentukan sebenarnya engkau ini seperti apa di hadapan Tuhan. Masih kanak-kanak atau menjadi orang yang dewasa. Orang yang dewasa berhak menerima ahli waris, berhak menerima jatah yang lebih gede, menerima kepercayaan yang lebih besar. Tapi kalau engkau nggak dewasa rohani, jangan pernah berharap engkau terima sesuatu yang nilai dalam hidup. Makanya proses kejadian yang nggak enak, masalah, nikmatin bersama Tuhan. Tuhan tetap berikan kemampuan. Sekalipun kau berjalan dalam lembah kekelaman, tongkat dan gada Tuhan menyertai, memberikan kemampuan padamu. Sekalipun kita berjalan di jalan buntu yang nggak ada jalan keluarnya, dengerin baik-baik. Di sana Tuhan sudah menunggu di ujung jalan itu. Tuhan sedang menunggu dengan semua jawaban itu. Kadang diizinkan kejadian-kejadian tidak enak terjadi dalam diri kita, dan kita udah doa, sudah puasa, doa rasanya mentok plafon, udah puasa Esther, puasa Daniel, puasanya Musa, puasanya orang Niniwe, dilakukan semuanya, ternyata belum terjadi terobosan. Jalan Tuhan, ikutin terus, nikmatin perjalanan hidupmu, nggak perlu ngomel, nggak perlu gerutu. Kadang kita nggak perlu mempertanyakan apa-apa di hadapan, cukup jalanin sama Tuhan. Tapi seringkali kan kita bertanya sama Tuhan, kapan Tuhan selesai? Kapan doaku dijawab? Kapan masalahku selesai? Kapan aku diberkati? Kapan aku dipulihkan? When, God, when? Why, God, why? Seringkali bertanya seperti itu. Kadang kita nggak perlu tanya apa-apa. Cukup jalan sama Tuhan. Jalan sama Tuhan setiap hari, engkau dipimpin Roh Kudus. Enough. More than enough. Itu lebih dari cukup. Saya menikmatin semua yang Tuhan nyatakan dalam diri saya. Saya berubah, saya diproses, saya bahagia, saya menikmati anugerah, berkat, pengurapan, kasih setia Tuhan. Tuhan sayang sama saya. Bapak Ibu, Tuhan yang sama juga sayang sama Bapak Ibu. Sekalipun kau belum mengalami terobosan, sekalipun kau menghadapi masalah, sekalipun hatimu seringkali ditekan orang lain, mengalami masalah yang tidak enak, masalah himpitan persoalan yang berat sekali. Mungkin sakit penyakit, mungkin divonis dokter nggak ada obatnya, mungkin belum ada jalan keluar. Saya melihat akhir-akhir ini banyak orang bangkrut sampai keuangannya babak belur. Engkau sudah doa belum terjadi terobosan, cukup engkau jalan sama Tuhan. Setiap harimu dicukupin Tuhan. Setiap harimu dipelihara Tuhan. Saya melihat pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu, ketika engkau berada di lembah kekelaman, gelap total, nggak ada jalan keluar. Lihat, engkau jalan sama Tuhan, dipegang Tuhan. Di ujung jalan ada secercah. Itu apa? Jalan keluar.
Cukup engkau jalan sama Tuhan. Engkau ngalami proses, dan engkau harus ngalami proses ini. Kalau engkau nggak ngalami proses, engkau nggak akan dewasa. Tahu nggak Bapak Ibu? Semua proses perjalanan yang diizinkan Tuhan itu ngajarin kita kenal Tuhan secara pribadi. Bapak Ibu harus kenal Tuhan secara pribadi. Jangan kenal Tuhan kata pendeta. Jangan kenal Tuhan kata saya. Jangan kenal Tuhan kata gembala. Engkau harus ngalami Tuhan. Engkau kenal Tuhan secara pribadi. Memiliki perjalanan setiap hari, pengalaman bersama Tuhan. Perjalanan dan pengalaman bersama Tuhan membuat engkau tahu dan tahu dan tahu dalam kondisi apapun Dia Allah yang baik. Dia Allah yang setia. Amin. Amin. Ada orang yang putus asa ketika ngadapin masalah. Ada orang yang mempertanyakan Tuhan, kenapa aku ngalamin kayak gini? Dengerin baik-baik. Jalan sama Tuhan. Tuhan sedang membentuk hatimu. Alkitab katakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Tujuannya itu apa? Hatinya diubah menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Bukankah kita ini harus diubah menjadi serupa, segambar dengan Tuhan? Lewat apa? Lewat proses. Proses itu tidak enak. Tapi proses akan membuat kita kenal Tuhan dan memiliki karakter yang dewasa. Kalau engkau ingin diurapin Tuhan, ingin dipakai Tuhan, luar biasa, powerful, pengaruhmu semakin powerful. Tahu nggak apa? Engkau harus kenal Tuhan secara pribadi. Engkau harus bayar harga. Kadang harus mengalami proses. Perjalananmu bersama Tuhan. Sebenarnya, engkau sedang menulis cerita yang baik tentang hidupmu. Untuk kau tinggalkan. Untuk warisan generasi yang akan datang. Orang nanti akan kenal kamu seperti apa. Dimulainya dari mana? Hari ini. Dengan apa? Semua kejadian yang kita alami, kita jalan sama Tuhan. Kita tulis sejarah yang baik lewat sikap, tindakan, perbuatan, karakter, kelakuanmu. Semakin kau bersikap benar, bersikap baik, seperti yang Tuhan mau, ujungnya Bapak Ibu, engkau meninggalkan sejarah ilahi buat generasi yang akan datang. Orang akan kenal kamu seperti apa. Amin. Sekarang buka kembali di Yesaya pasal yang ke-40 ayat 29 sampai 31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Tiada berdaya. Tuhan tetap berikan kekuatan kok sama kita. Kurang apa sih? Kita tahu Tuhan, kita kenal Tuhan, kita punya Tuhan itu more than enough, lebih dari cukup. Kadang ketamakan dan keserakahan kita selalu kita menuntut lebih. Doa belum dijawab saja rasanya kita ingin teriak. Kita disinggung orang lain, rasanya kita ingin marah, ingin balas. Kita disakitin orang lain, kita susah mengampuni. Kita hidup sederhana, pas-pasan, kita ingin jadi orang yang berkelimpahan dan penuh dengan tamak, melakukan segala sesuatu. Padahal, untuk jalan sama Tuhan kadang diizinkan hal yang step by step. Perjalanan bersama Tuhan, ikut Tuhan itu by proses, tidak ada yang instan. Tapi dunia hari ini menawarkan semua yang instan. Semua dengan mudah. Tapi ikut Tuhan ternyata tidak semudah apa yang dunia tawarkan hari ini. Hari ini kalau kau ngalami dalam hidupmu hal yang tidak enak, hal yang tidak mudah, artinya kamu sedang on the track. Kamu dalam jalannya Tuhan. Miliki respon hati yang benar di hadapan. Kalau belum terjadi terobosan, bukan berarti Tuhan cuek, bukan berarti Tuhan marah, bukan berarti Tuhan tidak peduli. Kadang Tuhan hanya diam. Kadang Tuhan hanya diam, melihat responmu, melihat sikap hatimu. Sebenarnya, apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan. Bapak Ibu, perjalanan orang Israel. Lihat di ulangan pasal yang ke-8 nanti. Baca. Perjalanan dari tanah Mesir, dari perbudakan, diperbudak bertahun-tahun loh. Sampai dia jerit, tidak kuat. Rasanya tekanan hidupnya terlalu berat dan dilepaskan. Setelah dilepaskan, dia nggak langsung di lewat tanah perjanjian. Dia diizinkan lewat padang gurun. Padang gurun itu ngetes hatinya orang Israel, nempelnya kepada apa? Kepada siapa? Ternyata bangsa Israel sudah keluar dari Mesir,
Tetapi Mesir belum keluar dari hati orang Israel. Banyak orang duduk di gereja, tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Nggak dekat dengan Tuhan. Nggak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Banyak orang sudah baca firman, tapi firman nggak tinggal di dalam hati. Kelihatan dari mananya? Reaksinya ketika ngadapin hal yang enak dalam diri. Responnya kelihatan kalau dia nggak menghidupin kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, harusnya jalan terus sama Tuhan. Makanya saya bilang, kita punya Tuhan itu lebih dari cukup. Kita cukup disertain Tuhan, itu more than enough, lebih daripada. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Bapak Ibu sudah mau nyerah. Bapak Ibu sudah bertahun-tahun hidupmu biasa saja. Engkau sudah mau putus asa. Hidupmu nggak mengalami promosi dan peninggian yang datangnya dari Tuhan. Janganlah kejar Tuhan, cari Tuhan. Cintai Tuhan, hormatin Tuhan. Nikmatin jalan dalam hadiratnya setiap hari. Nikmatin jalan hadirat. Dalam kondisi saya sakit, saya lebih banyak meluangkan waktu duduk diam di kaki Tuhan. Saya sembah Tuhan, luangkan waktu lebih banyak dengan Tuhan. Dan saya hari ini menikmati penyertaan yang powerful. Saya menikmati kasih setia Tuhan. Dia Allah is real, yang memberikan kemampuan, memberikan kekuatan, menambahkan semangat. Bapak Ibu, kalau hidupmu tidak semangat, artinya engkau berada di posisi yang salah. Jangan-jangan hatimu jauh dengan Tuhan. Apalagi kalau engkau penuh dengan kekhawatiran, cemas, bingung, ragu, takut dengan masa depan, takut dengan apa yang terjadi. Kalau engkau masih memiliki sikap hati yang seperti itu, jangan-jangan hatimu sudah jauh daripada Tuhan. Kalau engkau kenal Tuhan, engkau tahu Tuhan, ujungnya punya rencana yang baik, rencana tentang masa depan yang penuh pengharapan, bukan kekacauan. Kalau hari ini hidupmu kekacauan, jangan-jangan engkau bukan berjalan dalam rencana Tuhan. Selama ini engkau ngikutin rencanamu sendiri, ikutin ego, ikutin keinginan daging, ikutin hawa nafsu. Hari ini belajar menyerahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau engkau ingin dipercayakan perkara ilahi yang besar, engkau menerima jatah yang Tuhan janjikan dalam hidupmu, belajar pikul salib, sanggal diri, matiin daging. Belajar jalan sama Tuhan, step by step. Jalan sama Tuhan itu step by step. Kitab Korintus katakan, kita akan berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. From glory to glory. Dari iman kepada iman. Artinya perjalanan itu progresif setiap hari bersama Tuhan. Sehari ini berjalan sama Tuhan, besok berjalan sama hari hari ini berjalan dalam kekudusan, besok berjalan dalam kekudusan. Hari ini kita berdoa, besok berdoa. Hari ini semakin kita percaya, besok tambah percaya. Mana mungkin orang Kristen lemah? Mana mungkin orang Kristen khawatir? Mana orang mungkin orang Kristen? Nah, mungkin. Kalau engkau berjalan bersama Tuhan setiap hari, dari kemuliaan satu ke kemuliaan lain, engkau tidak bakalan kacau, engkau nggak bakalan bimbang. Hari demi hari, step by step, berjalan dari kemuliaan satu ke kemuliaan lain. Pada Tuhan, miliki hubungan personal dengan Tuhan. Inti dari semua pengajaran saya adalah memiliki hubungan kehidupan dengan Tuhan. Dan karakter yang diubahkan menjadi serupa segambar dengan Kristus. Kalau engkau jadi orang Kristen tidak memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan, kamu itu seperti punya pasangan, tapi kamu nggak pernah komunikasi. Orang yang tidak pernah memiliki hubungan personal dengan Tuhan di kamar doa, duduk diam di kakinya, nyembah dia, ngikutin apa yang dia mau. Itu seperti punya pasangan, komunikasi. Apa yang terjadi? Seringkali misunderstanding. Pasangan yang mau minta A, yang didengar B, karena nggak ngerti maunya. Sering terjadi cekcok dan ribut. Bayangkan Bapak Ibu kalau mau nggak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Apa yang terjadi dengan hidup?
Kamu akan bantah lewat proses. Setiap proses kamu bantah. Setiap proses kamu lawan. Karena kamu punya cara sendiri. Kamu merasa benar sendiri. Kamu merasa hebat sendiri. Dan orang lain salah semua. Kamu cari pembelaan diri, pembenaran diri. Ujungnya apa? Kamu nggak lulus proses seperti bangsa Israel, nggak lulus proses. Yang diizinkan Tuhan dalam. Dengerin baik-baik. Ikut Tuhan, ngikutin maunya Tuhan. Bukan ngikutin mau kita. Ikut Tuhan, jalan bersama dia. Kemanapun dia pimpin, jalan. Dibawa ke padang gurun, jalan dan nikmat. Ke padang rumput yang hijau, jalan nikmat. Dalam lembah kekelaman, jalan dan nikmat. Jangan komplain, jangan banyak. Cincong. Jangan Tuhan. Meski begitu, minta ini, minta itu. Cukup ngikutin apa yang dia mau. Simple. Tuhan menikmatin semua yang Tuhan janjikan dalam hidup. Sampai garis akhir kau didapat hidup berkenan dan menyenangkan hati. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ini orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Atau mungkin orang yang KTP-nya Kristen tapi nggak memiliki hubungan dengan Tuhan. Orang-orang masih muda menjadi lelah dan lesu. Bukankah orang muda itu harusnya memiliki kekuatan lebih? Orang yang umur 20-an, umur 30-an itu powerful. Tenaganya full dibanding dengan orang yang 50 tahun. Tetapi orang-orang muda ini lelah dan lesu. Teruna-teruna jatuh tersandung. Tidak punya pengharapan lagi. Ini orang yang tidak kenal Tuhan. Orang yang tidak kenal Tuhan itu tidak memiliki kekuatan. Kita ini seperti carang yang nempel kepada pokoknya. Atau seperti sebuah tab atau sebuah handphone yang dicolok kepada charger. Dicolok kepada sumber tenaga. Ngecas. Kalau kita nempel sama Tuhan, kita dicas dengan kekuatan Tuhan. Tetapi kalau kita nggak nempel sama Tuhan, kita ini seperti teruna-teruna yang lelah dan lesu dan capek. Ngalami tekanan, nggak kuat. Ngalami goncangan, nggak mampu. Disinggung orang, nggak terima, ingin balas dendam. Orang ngomong kasar sedikit, kamu ngamuk, jerat-jerit, teriak-teriak seperti orang yang tidak kenal Tuhan. Panik ngadepin masalah, histeris, kacau hidupnya. Ini orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Ini orang-orang yang lelah, lesu, dan jatuh tersandung. Tidak bisa hidup dalam kekudusan, tidak bisa hidup dalam kesucian. Selalu jatuh dalam kesalahan yang sama. Ada orang yang hobinya marah, tidak bisa mengendalikan diri. Ada orang yang cerewetnya melebihi batas. Atau orang yang pikirannya kotor, yang suka berzina, kumpul kebo dan lain sebagainya, suka mencuri, suka berdusta dan lain sebagainya. Kalau ibu, dosa memutuskan hubunganmu dengan Tuhan. Engkau berdosa, hubunganmu dengan Tuhan itu putus. Artinya engkau di luar proteksi dan penjagaan Tuhan. Kalau hubunganmu dengan Tuhan itu putus, apa yang terjadi? Jangan pernah berharap engkau menerima jatah yang Tuhan janjikan. Bahkan semua harta rohani di surga menjadi bagianmu dan kamu nggak akan bisa terima. Ini yang seringkali menghalangi berkat Tuhan, janji Tuhan digenapi dalam diri kita. Makanya kita harus koreksi sampai kedalaman diri kita. Jangan suka koreksi orang lain. Jangan koreksi pemimpinmu. Jangan koreksi pasanganmu. Koreksi dirimu sendiri. Kalau didapatin salah, kekurangan yang tidak benar, bertobat, berubah. Sisanya nanti Tuhan yang mengubahkan. Amin. Amin. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Menanti-nantikan Tuhan. Orang berpikir begini, kapan masalahku selesai? Siapa yang menjamin doamu dijawab? Waktunya kapan kan nggak jelas. Bagian kita ngapain? Nanti Tuhan. Bagian kita ngapain? Menantikan Tuhan. Menunggu Tuhan. Sampai kapan? Nggak tahu. Tapi tiap hari harus menanti-nantikan. Perhatikan ya. Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan barunya jelas.
Orang yang menanti-nantikan Tuhan itu duduk diam di kaki Tuhan, pikirannya selaras dengan Tuhan, kemauannya selaras dengan Tuhan, keinginannya semuanya sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana mungkin orang kayak begini letih lesu, berat, bingung, kacau, dan panik? Wong selaras semuanya sejajar seperti kehendak Tuhan. Sekalipun loh doanya belum dijawab. Sekalipun loh dia ngalami tekanan yang hebat. Sekalipun loh jalan semuanya terlihat buntu dan gelap. Belum ada terobosan apapun. Tetapi orang yang menantikan Tuhan itu diberikan kekuatan yang baru. Tambah fresh, tambah seger, tambah powerful. Mereka seumpama naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lesu. Perjalanan kita masih panjang. Dan kita tidak akan pernah lelah. Artinya sampai hari ini kita dipercayakan hidup, Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Tuhan belum selesai dengan dirimu. Dan perjalanan kita masih panjang dan Tuhan berikan kemampuan. Engkau tetap berjalan bersama Tuhan, hidup tambah hari tambah power, tambah memiliki dampak. Amin. Harusnya hidup tambah hari tambah memiliki dampak. Harusnya hidupmu tambah memiliki otoritas, memiliki kuasa yang power, urapan yang power, pengaruh, dan jadi berkat bagi orang sekitar. Amin. Dan engkau menikmati semua yang Tuhan janjikan. Bapak Ibu, bayangkan kalau semua harta di surga itu menjadi bagian kita. Apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan akan bikin hasil. Kamu menjadi orang yang penuh hikmat, pengertian, penuh kesabaran. Orang bisa melihat karakter Allah melalui hidupmu. Orang nyaman dekat denganmu. Orang menikmati Tuhan melalui hidupmu. Bapak Ibu bisa bayangkan, engkau dapat favor of God dan favor of man. Bahkan kita membangun hubungan dengan siapapun juga kan dibutuhkan favor of God dan favor of man. Kita bangun bisnis pun kita butuh favor dari manusia. Pelayanan pun juga butuh favor dari manusia. Bayangkan kalau hidupmu nggak disukain orang, senang karena melihat karakter buruk dalam hidup, apa yang terjadi? Kelakuanmu bencek, ngeselin. Tidak jadi berkat, malah jadi batu dunia. Apalagi kalau orang melihat karakter Kristus melalui hidup, melalui tindakanmu, melalui sikapmu, melalui kelakuan, apa yang terjadi? Orang dekat dengan engkau menikmati Tuhan, merasakan Tuhan, nyaman. Karena apa? Ada hadirat Tuhan. Bukankah Tuhan menyertai kita? Bapak Ibu, kalau engkau memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, menanti, bisa ditentukan itu menantikan Tuhan. Nggak ada jaminan sampai kapan. Nggak ada titiknya ya. Sampai nanti kita tinggal di bumi, kita tetap menanti-nantikan. Dan semakin hadirat dan kuasa Tuhan menyertai, hidupmu pasti berbeda. Kau ingin sukses dan berhasil dalam dunia bisnis? Kau ingin berhasil dalam pelayanan? Berhasil dalam segala hal? Kalau kau ingin melakukan apapun yang kamu kerjakan lewat tanganmu dan Tuhan bikin berhasil, dengerin baik-baik. Diam dalam hati. Engkau berjalan bersama Tuhan, nempel dengan Tuhan. Bapak bisa bayangkan, Tuhan lihat, bukankah mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi, mencari orang yang hanya kalau sungguh hati akan dilimpahi kekuatan dan kuasa. Artinya Tuhan akan percaya. Bahkan Alkitab katakan kerajaan surga bersama seorang pengusaha yang mempercayakan 1 uang mina, 2 uang mina, dan 5 uang mina. Kalau kita bisa dipercayakan, Tuhan akan tambahkan. Dimulai dari mana? Dari hatimu. Harus benar dulu. Hatimu harus beres di hadapan. Amin. Koreksi hatimu. Saya berdoa ini firman agak keras dan ingin merubah sampai ke dalam hati. Saya lebih senang khotbah yang tajam. Khotbah saya rata-rata tajam dan nyakitin.
Kalau engkau tersinggung, bersyukur. Artinya Tuhan bicara dalam hidup. Kalau Bapak Ibu dengerin apa, siapapun yang khotbah dan kau tertemplah, artinya tahu apa? Tuhan bicara dalam hati. Ada hal yang harus diberesi, ada hal yang harus diubah. Supaya kalau engkau berubah total, Tuhan percayakan perkara-perkara ilahi. Dan Tuhan akan tambah, 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 tambah. Semakin besar. Amin. Diberkati. Amin. Nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Mohon kesediaan sekali lagi untuk Bapak Pendeta Peter Guntur untuk menutup kita dalam doa berkat. Oke. Kita nyanyi Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before.